Halo guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar bersama saya Binar Dirizi. Di video kali ini kita akan membahas seputar model soal SKB CAT pemeriksa keimigrasian yang akan teman-teman hadapi. Ini merupakan video yang keempat atau bagian yang keempat. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk di like ya. Pada kesempatan kali ini saya juga menawarkan ke teman-teman yang berminat untuk membeli buku SKB CAT pemeriksa keimigrasian, dapat dicek di katalog video ini ya. Nah, kemungkinan teman-teman dalam waktu yang dekat ini tidak sempat untuk belajar ya. Di sini saya menawarkan untuk konten eksklusif hanya Rp19.900. Teman-teman sudah bisa mendapatkan modul seperti ini, soal-soal seperti ini, soal-soal tambahan, kemudian dapat PDF-nya ya. Jika teman-teman berminat, klik join dan pilih yang semangat. Hanya Rp19.900. Oke, langsung kita ke contoh soalnya. SKB CAT pemeriksa keimigrasian CPNS Kemenkumham tahun 2024. Kisi-kisinya SKB pemeriksa keimigrasian pemula. Yang pertama, pengetahuan umum. Kemudian yang kedua, peraturan keimigrasian. Yang ketiga, intelijen keimigrasian. Yang keempat, izin tinggal keimigrasian. Yang kelima, kerjasama keimigrasian. Yang keenam, lalu lintas keimigrasian. Yang ketujuh, pengawasan dan penindakan. Yang kedelapan, sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Baik, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Siapa yang melaksanakan kebijakan keimigrasian sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Keimigrasian? A. Presiden. B. Menteri. C. Direktur Jenderal Imigrasi. D. Pejabat Imigrasi. E. Kepala Kantor Imigrasi. Jawaban paling tepat adalah B. Menteri. Menurut pasal 3 ayat 2, kebijakan keimigrasian dilaksanakan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membawahi Direktorat Jenderal Imigrasi. Jadi sudah tahu ya, siapa yang melaksanakan kebijakan keimigrasian. Selanjutnya, di nomor soal 2. Apa saja yang termasuk dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia? A. Pos lintas batas dan tempat pemeriksaan imigrasi. B. Kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi. C. Tempat pemeriksaan imigrasi dan rumah detensi imigrasi. D. Perwakilan RI di luar negeri. E. Tempat pemeriksaan paspor. Jawaban paling tepat adalah A. Pos lintas batas dan tempat pemeriksaan imigrasi. Mengapa? Di dalam pasal 3 ayat 3 menjelaskan bahwa fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas. Sudah jelas ya? Selanjutnya di soal nomor 3. Pembentukan tempat pemeriksa imigrasi harus berdasarkan A. Peraturan pemerintah. B. Keputusan Presiden. C. Keputusan Menteri. D. Surat edaran Menteri. E. Undang-undang. Jawaban paling tepat adalah C. Keputusan Menteri. Di dalam pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa pembentukan tempat pemeriksaan imigrasi ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri. Selanjutnya, di soal nomor 4. Di mana rumah detensi imigrasi dapat dibentuk sesuai pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Keimigrasian? A. Hanya di ibu kota negara. B. Hanya di ibu kota provinsi. C. Di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. D. Hanya di perbatasan negara. E. Hanya di wilayah kerja kantor imigrasi. Ya, jawaban paling tepat adalah C. Di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota. Mengapa? Di dalam pasal 4 ayat 4 menyatakan bahwa rumah detensi imigrasi dapat dibentuk di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi keimigrasian. Sudah jelas ya, di mana rumah detensi imigrasi atau Rudenim dapat dibentuk. Hal ini sudah tertuang di dalam Undang-Undang Keimigrasian pasal 4 ayat 4. Oke, selanjutnya di soal nomor 5.
Siapa yang bertugas melaksanakan fungsi keimigrasian di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri? A. Konsul. B. Duta besar. C. Pejabat imigrasi dan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. D. Kepala perwakilan. E. Pegawai staf kedutaan. Jawaban paling tepat adalah C. Pejabat imigrasi dan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Mengapa? Di dalam pasal 5 fungsi keimigrasian di luar negeri dilaksanakan oleh pejabat imigrasi dan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Sudah jelas ya? Menurut pasal 5 fungsi keimigrasian seperti itu. Selanjutnya di soal nomor 6. Kerjasama internasional di bidang keimigrasian dapat dilakukan dengan A. Negara lain saja, B. Badan internasional saja, C. Negara lain dan atau badan atau organisasi internasional, D. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, E. Direktorat Jenderal Imigrasi negara lain. Jawaban paling tepat adalah C. Negara lain dan atau badan atau organisasi internasional. Hal ini sesuai dengan pasal 6 menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional di bidang keimigrasian dengan negara lain dan atau badan atau organisasi internasional berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sudah jelas ya? Kita lanjut di soal nomor 7. Siapa yang bertanggung jawab menyusun sistem informasi manajemen keimigrasian? A. Menteri. B. Direktur Jenderal Imigrasi. C. Kepala Kantor Imigrasi. D. Pejabat Imigrasi. E. Kepala Rumah Detensi. Jawaban paling tepat adalah B. Direktur Jenderal Imigrasi. Mengapa? Berdasarkan pasal 7 ayat 1, Direktur Jenderal bertanggung jawab menyusun dan mengelola sistem informasi manajemen keimigrasian atau biasa disingkat SIMKIM. Selanjutnya, di soal nomor 8. Apa fungsi dari sistem informasi manajemen keimigrasian? A. Mengelola data kepegawaian di Direktorat Jenderal Imigrasi. B. Sarana pelaksanaan fungsi keimigrasian di dalam atau di luar wilayah. C. Memberikan akses kepada masyarakat terkait keimigrasian. D. Mendokumentasikan aktivitas lintas batas negara. E. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga internasional. Jawaban paling tepat adalah B. Sarana pelaksanaan fungsi keimigrasian di dalam atau di luar wilayah. Pembahasannya, di dalam pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa sistem informasi manajemen keimigrasian digunakan sebagai sarana pelaksanaan fungsi keimigrasian. Selanjutnya, di soal nomor 9. Sistem informasi manajemen keimigrasian dapat diakses oleh A. Masyarakat umum, B. Lembaga swasta, C. Instansi dan atau lembaga pemerintah terkait, D. Seluruh pejabat negara, E. Semua pihak yang memiliki izin. Jawaban paling tepat adalah C. Instansi dan atau lembaga pemerintahan terkait. Di dalam pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa sistem informasi manajemen keimigrasian dapat diakses oleh instansi dan atau lembaga pemerintah terkait sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya di soal nomor 10. Apa yang menjadi dasar kerjasama internasional di bidang keimigrasian? A. Peraturan internasional. B. Kebijakan menteri. C. Ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Keputusan presiden. E. Konsensus antar negara. Jawaban paling tepat adalah C. Ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengapa? Di dalam pasal 6 menegaskan bahwa kerjasama internasional di bidang keimigrasian harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, di soal nomor 11. Orang asing dapat masuk wilayah Indonesia setelah mendapatkan A. Visa, B. Izin tinggal, C. Dokumen perjalanan, D. Tanda masuk, E. Kartu identitas. Jawaban paling tepat adalah D. Tanda masuk. Menurut pasal 10, orang asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk wilayah Indonesia
setelah mendapatkan tanda masuk. Oke, sudah jelas? Kita ke soal nomor 12. Dalam keadaan darurat, tanda masuk yang bersifat darurat dapat diberikan oleh A. Menteri, B. Presiden, C. Pejabat imigrasi, D. Konsul, E. Kepala kantor imigrasi. Jawaban paling tepat adalah C. Pejabat imigrasi. Pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa pejabat imigrasi dapat memberikan tanda masuk yang bersifat darurat kepada orang asing dalam keadaan darurat. Selanjutnya, di soal nomor 13, tanda masuk darurat berlaku sebagai A. Izin tinggal tetap, B. Visa kunjungan, C. Izin tinggal kunjungan, D. Dokumen perjalanan, E. Izin kerja sementara. Jawaban paling tepat adalah C. Izin tinggal kunjungan. Di dalam pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa tanda masuk darurat berlaku sebagai izin tinggal kunjungan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, di soal nomor 14. Menteri berwenang melarang orang asing berada di A. Tempat umum, B. Daerah tertentu di wilayah Indonesia, C. Semua wilayah perbatasan, D. Wilayah kerja kantor imigrasi, E. Seluruh wilayah Indonesia. Jawaban paling tepat adalah B. Daerah tertentu di wilayah Indonesia. Mengapa? Di dalam pasal 12 menyebutkan bahwa menteri berwenang melarang orang asing berada di daerah tertentu di wilayah Indonesia. Selanjutnya, di soal nomor 15. Berikut adalah alasan pejabat imigrasi menolak orang asing masuk ke wilayah Indonesia, kecuali A. Tidak memiliki dokumen perjalanan yang syah, B. Termasuk dalam jaringan kejahatan internasional, C. Nama tercantum dalam daftar pencegahan, D. Memiliki dokumen keimigrasian palsu, E. Menderita penyakit menular yang membahayakan. Jawaban paling tepat adalah C. Nama tercantum dalam daftar pencegahan. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 menyebutkan alasan penolakan orang asing, sedangkan daftar pencegahan berlaku untuk warga negara yang akan keluar Indonesia. Pasal 16. Selanjutnya, di soal nomor 16. Orang asing yang ditolak masuk wilayah Indonesia akan A. Dipulangkan langsung, B. Ditahan di kantor polisi, C. Ditempatkan dalam pengawasan sementara, D. Didenda sesuai ketentuan, E. Diproses secara pidana. Jawaban paling tepat adalah C. Ditempatkan dalam pengawasan sementara. Di dalam pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa orang asing yang ditolak masuk ditempatkan dalam pengawasan sementara, menunggu proses pemulangan. Soal nomor 17. Apa yang terjadi jika warga negara Indonesia tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan yang syah? A. Ditolak masuk wilayah Indonesia, B. Diberikan tanda masuk darurat, C. Diminta memberikan bukti lain yang sah, D. Diproses oleh pejabat imigrasi, E. Dipulangkan ke negara lain. Jawaban paling tepat adalah C. Diminta memberikan bukti lain yang sah. Berdasarkan pasal 14 ayat 2 menyatakan bahwa jika terdapat keraguan terhadap dokumen perjalanan atau kewarganegaraan, warga negara Indonesia harus memberikan bukti lain yang sah dan meyakinkan. Selanjutnya di soal nomor 18. Setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah A. Memiliki paspor, B. Mendapatkan persetujuan menteri, C. Mendapatkan tanda keluar dari pejabat imigrasi, D. Mendapat visa negara tujuan, E. Melunasi semua kewajibannya. Jawaban paling tepat adalah C. Mendapat tanda keluar dari pejabat imigrasi. Pasal 15 menjelaskan bahwa setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapatkan tanda keluar. Selanjutnya di soal nomor 19. Pejabat imigrasi dapat menolak seseorang keluar dari wilayah Indonesia jika A. Orang tersebut memiliki riwayat kriminal, B. Orang tersebut tidak memiliki visa negara tujuan, C. Orang tersebut namanya tercantum dalam daftar pencegahan, D. Orang tersebut memiliki izin tinggal tetap, E. Orang tersebut terlibat dalam sengketa hukum. Jawaban paling tepat adalah C. Orang tersebut namanya tercantum dalam daftar pencegahan.
Dalam pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa pejabat imigrasi dapat menolak seseorang keluar jika namanya tercantum dalam daftar pencegahan. Selanjutnya di soal nomor 20. Nahkoda kapal laut wajib melarang orang asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk A. Masuk wilayah Indonesia, B. Menggunakan alat angkut, C. Meninggalkan alat angkut, D. Membawa dokumen palsu, E. Menghubungi otoritas pelabuhan. Jawaban paling tepat adalah C. Meninggalkan alat angkut. Berdasarkan pasal 17 ayat 3 menyebutkan bahwa nahkoda kapal laut wajib melarang orang asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat tersebut berada di wilayah Indonesia. Selanjutnya, di soal nomor 21. Penanggung jawab alat angkut wajib melarang penumpang naik atau turun dari alat angkut jika A. Tidak memiliki dokumen asli, B. Tidak mendapatkan izin dari pejabat imigrasi, C. Belum membayar tiket perjalanan, D. Terlambat tiba di lokasi keberangkatan, E. Tidak memakai tanda pengenal. Jawaban paling tepat adalah B. Tidak mendapatkan izin dari pejabat imigrasi. Di dalam pasal 18 ayat 1 huruf 4 menyebutkan bahwa penanggung jawab alat angkut wajib melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin pejabat imigrasi. Selanjutnya, di soal nomor 22. Area imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat diakses oleh A. Semua penumpang dan pejabat pemerintah, B. Penumpang atau awak alat angkut, serta pejabat yang berwenang, C. Penumpang VIP dan petugas keamanan, D. Pejabat kantor imigrasi dan staf pelabuhan, E. Semua orang yang memiliki tanda pengenal. Jawaban paling tepat adalah B. Penumpang atau awak alat angkut, serta pejabat yang berwenang. Di dalam pasal 22 ayat 2 menjelaskan bahwa area imigrasi adalah area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang, awak alat angkut, atau pejabat dan petugas yang berwenang. Selanjutnya, di soal nomor 23, penetapan area imigrasi dilakukan oleh A. Menteri Imigrasi, B. Kepala Kantor Imigrasi bersama penyelenggara fasilitas transportasi, C. Pejabat imigrasi di lokasi, D. Kepala polisi setempat, E. Menteri Perhubungan. Jawaban paling tepat adalah B. Kepala Kantor Imigrasi bersama penyelenggara fasilitas transportasi. Di dalam pasal 22 ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Imigrasi bersama penyelenggara bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas menetapkan area imigrasi. Selanjutnya, di soal nomor 24. Dokumen perjalanan Republik Indonesia meliputi A. Visa dan paspor, B. Paspor dan surat perjalanan laksana paspor, C. Paspor biasa dan diplomatik saja, D. Visa dinas dan dokumen perbatasan, E. Surat perjalanan antar negara. Jawaban paling tepat adalah B. Paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Di dalam pasal 24 ayat 1 menyebutkan bahwa dokumen perjalanan Republik Indonesia terdiri atas paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Selanjutnya, di soal nomor 25. Paspor diplomatik diterbitkan untuk A. Warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan wisata, B. Pejabat diplomatik dalam perjalanan tugas diplomatik, C. Semua warga negara dalam tugas dinas, D. Orang asing yang melakukan perjalanan resmi, E. Warga negara yang memegang jabatan penting. Jawaban yang paling tepat adalah B. Pejabat diplomatik dalam perjalanan tugas diplomatik. Di dalam pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia untuk perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Selanjutnya, di soal nomor 26. Surat perjalanan laksana paspor untuk orang asing dapat diberikan dalam hal berikut, kecuali A. Atas kehendak sendiri keluar dari wilayah Indonesia, B. Untuk keperluan deportasi, C. Untuk keperluan repatriasi, D. Jika memiliki paspor biasa yang masih berlaku, E. Jika negaranya tidak memiliki perwakilan di Indonesia. Jawaban paling tepat adalah D. Jika memiliki paspor biasa yang masih berlaku. Di dalam pasal 27 ayat 3 menjelaskan bahwa surat perjalanan laksana paspor diberikan dalam keadaan tertentu, kecuali jika orang asing sudah memiliki dokumen perjalanan yang sah.
Selanjutnya, di soal nomor 27. Surat perjalanan lintas batas dapat diterbitkan untuk A. Warga negara yang memiliki visa negara tujuan, B. Warga negara yang berdomisili di wilayah perbatasan, C. Semua warga negara Indonesia, D. Pejabat yang bekerja di perbatasan, E. Pelintas batas sementara. Jawaban yang paling tepat adalah B. Warga negara yang berdomisili di wilayah perbatasan. Berdasarkan pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa surat perjalanan lintas batas dapat diterbitkan untuk warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan sesuai perjanjian lintas batas. Selanjutnya, di soal nomor 28. Paspor biasa diterbitkan oleh A. Kepala Kantor Imigrasi, B. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk, C. Kepala Polisi setempat, D. Kepala Desa di wilayah pemohon, E. Duta Besar negara terkait. Jawaban paling tepat adalah B. Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Berdasarkan pasal 26 ayat 2 menyebutkan bahwa paspor biasa diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk. Selanjutnya, di soal nomor 29. Surat perjalanan laksana paspor dapat diterbitkan secara A. Kolektif atau individu, B. Sementara atau permanen, C. Hanya untuk perseorangan, D. Berdasarkan tugas diplomatik, E. Hanya di perbatasan. Jawaban paling tepat adalah A. Kolektif atau individu. Berdasarkan pasal 28 menyatakan bahwa surat perjalanan laksana paspor dapat dikeluarkan untuk orang, perseorangan, atau kolektif. Selanjutnya, di soal nomor 30. Berapa jumlah dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sejenis yang diperbolehkan dimiliki oleh setiap warga negara? A. Tidak ada batasan, B. 1 dokumen untuk setiap kategori, C. 2 dokumen untuk keadaan darurat, D. 1 dokumen yang sejenis, E. 3 dokumen untuk keperluan internasional. Jawaban paling tepat adalah D. 1 dokumen yang sejenis. Berdasarkan pasal 30 menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri dan masih berlaku. Baik, mungkin sekian untuk konten kita part yang keempat ini. Semoga dapat membantu teman-teman. Dan jika teman-teman ingin berminat untuk mendapatkan konten eksklusif dan lanjutan dari soal ini, dari soal 31 sampai berikutnya, silakan untuk join dan bergabung hanya dengan 19.900.